Selamat pagi, anak-anak. Baiklah, pada hari ini, izinkan untuk Ibu perkenalan diri. Nama Ibu Mika dari Fakultas UKI Universitas Kristen Indonesia, jurusan Fisika. Baiklah, untuk materi hari ini kita membahas tentang fluida statis. Ya, mungkin ada yang tahu apa itu fluida. Jadi, fluida statis, untuk pokok bahasan hari ini yang akan kita bahas, yang pertama, yaitu ada pengertian dari fluida statis itu apa. Yang kedua, besaran fluida. Nah, fluida statis, pengertian yang akan kita bahas yaitu pengertian fluida statis. Yang kedua itu ciri fluida. Bahasan fluida yaitu ada tegangan permukaan, massa jenis, kapilaritas, viskositas, tekanan mutlak, hukum Pascal, dan dongkrak, dan rem hidrostatik, hukum Archimedes, keadaan benda, yaitu ada melayang, mengapung, dan tenggelam. Tekanan hidrostatis, baiklah, pengertian dari fluida statis. Nah, di mana fluida statis adalah suatu keadaan di mana suatu fluida yang ada dalam keadaan diam atau tidak bergerak pada keadaan setimbang, biasanya membahas mengenai tekanan fluida ataupun yang diberikan oleh fluida atau zat cair dan gas pada objek yang tenggelam di dalamnya. Sifat-sifat dari fluida statis yaitu ada bisa mengalami perubahan bentuk, yang kedua bisa mengalir, yang ketiga memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Selanjutnya, besaran fluida. Ada massa jenis. Salah satu sifat penting dari suatu zat adalah kerapatan atau massa jenisnya. Massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Secara matematis ditulis rho sama dengan massa jenis, satuannya ada kg per milimeter kubik. M yaitu ada massa benda, satuannya itu kg, kilogram. P yaitu ada volume, massa jenisnya milimeter kubik. Nah, ini adalah rumus massa jenis. Rho sama dengan M per P. Yang kedua, tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan adalah kecenderungan pertemuan zat cair atau menengkang sehingga permukaan seperti ditiup oleh suatu lapisan elastis. Tegangan permukaan disebabkan oleh molekul-molekul zat cair di permukaan zat cair. Contohnya seperti saat melihat serangga yang yang berada di satu permukaan air. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya itu nyamuk ketika berada di atas permukaan air, kita melihat ada suatu tekanan yang terjadi. Nah, yang selanjutnya kapilaritas, di mana kapilaritas adalah peristiwa naik atau turun cairan pipa dalam pipa kapiler atau pipa dengan diameter yang sangat kecil. Kapilaritas ini dipengaruhi oleh adanya tegangan permukaan, gaya adaptasi, dan gaya kohres antara zat cair dan dinding kapiler. Jika gaya adaptasi lebih besar daripada kohresi, maka zat cair akan naik dalam pipa kapiler. Contohnya, air. Jika gaya kongres lebih besar daripada gaya adaptasi, maka zat cair akan turun. Contohnya, raksa. Nah, ini ada contoh gambarnya. Yang pertama, itu ketika berada di dalam air,
kapilaritasnya itu naik. Nah, ketika dimasukin di air raksa, kapilaritasnya itu turun. Yang D, viskositas. Viskositas merupakan ukuran yang menyatakan kekekalan dari suatu fluida pada masalah sehari-hari dan hanya untuk fluida. Viskosialitas adalah ketebalan atau pergesekan internal. Oleh karena itu, air yang tipis memiliki viskositas lebih rendah, sedangkan madu yang tebal memiliki viskositas yang lebih tinggi. Hukum yang membahas tentang viskositas fluida ini adalah hukum Stokes. Yang selanjutnya itu ada tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya, tekanan, atau yang arahnya tegak lurus dan bekerja pada suatu bidang. Dengan luas bidang tekanannya, sifat penting lain dari fluida diam adalah fluida selalu memberikan tekanan ke semua arah. Nah, rumus tekanan yaitu ada rho sama dengan tekanan pada suatu permukaan, satuannya N per M kuadrat atau PA. F sama dengan gaya tekanan atau Newton, so biasanya dilambangkan dengan N. A besar sama dengan luas bidang tekanan, satuannya itu ada M milimeter kubik. Nah, jadi rumus tekanan adalah rho sama dengan V kali A. Selanjutnya yaitu ada hukum Pascal. Hukum Pascal dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Prancis, yaitu Blaise Pascal. Dalam hukumnya, Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Jadi rho 1 tekanan di penampang yang pertama itu N. Terus yang rho kedua tekanan di penampang yang kedua. I1 sama dengan gaya tekanan pada penampang yang pertama, dan gaya P2 adalah gaya tekanan penampang yang kedua. Yang A besar yang pertama, luas penampang yang pipa pertama, sedangkan A2, luas penampang pipa yang kedua. Nah, jadi rumusnya adalah P1 sama dengan P2, V1 dibanding sama A1 sama dengan V2 dibanding sama A2. Itu rumus hukum Pascal. Nah, jadi teman-teman bisa lihat contohnya yang di samping. Ini ada contoh pipa yang kecil dan pipa yang besar. Kita lanjut. Peralatan-peralatan yang menggunakan prinsip kerja hukum Pascal antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada dongkrak hidrolik. Yang kedua itu ada rem hidrolik. Yang ketiga, mesin hidrolik pengangkat mobil. Nah, jadi teman-teman bisa lihat gambarnya. Yang pertama itu dongkrak. Kita banyak ketahui itu dongkrak itu fungsinya untuk apa. Terus rem hidrolik juga itu ada di ban mobil. Terus mesin hidrolik itu juga ada dalam buatan, teman-teman bisa lihat gambar yang di samping itu. Selanjutnya, contoh soal, seorang anak hendak menaiki batu bermasa 1 ton dengan alat seperti gambar berikut. Gambarnya, jika luas
penampang pipa besar adalah 250 kali luas penampang pipa kecil, dan tekanan cairan pengisi pipa diabaikan, tekanan gaya minimal yang harus diberikan anak agar batu bisa terangkat. Nah, jadi gimana sih gitu agar si anak ini bisa mengangkat sebuah batu yang bermassa 1 ton dengan panjang pipa sebesar 250 kali luas penampang pipa yang kecil. Nah, jadi yang diketahui ada A1 sama dengan A1 dibanding A2 sama dengan 1 dibanding 250. Yang ditanya itu tekanan gaya minimal yang harus diberikan anak agar batu bisa terangkat. Jadi yang ditanya itu tekanannya, pembahasannya 1 sama dengan V besar, V2 sama dengan W batu sama dengan 1000 dikali 10 sama dengan 1000 Newton. V1 dibanding A1, kita samakan, kita masukkan rumus tadi, yaitu hukum Pascal, dibanding V2 sama dengan A2. V2 dibanding A2 dengan V dibanding 1 sama dengan 10.000 banding 250. Hasil tekanannya itu yang diperlukan adalah 40 Newton. Nah, jadi hasil yang diperlukan oleh anak ini agar memindahkan atau mengangkat batu 40 Newton. Selanjutnya ada hukum Archimedes. Hukum Archimedes yang berbunyi, jika benda dimasukkan dalam fluida, maka benda akan merasakan gaya apung yang besarnya sama dengan besar fluida yang dipindahkan. Nah, jadi tadi kita udah bahas di awal gitu kan, bahwa fluida statis itu juga membahas tentang benda ada yang mengapung, ada yang melayang, dan ada yang tenggelam. Nah, jadi ini rumus hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah VR sama dengan Rho kali V kali G dikali V berbanding VF. Nah, keterangannya, gaya apung atau gaya ke atas dilambangkan dengan Newton. Rho V sama dengan massa jenis fluida atau kg kilogram per meter kubik. G sama dengan percepatan gravitasi massa per sekon kuadrat, dan V itu dilambangkan dengan volume benda tercelup. Itu berapa? Yaitu satuannya itu milimeter kubik. Nah, sekarang kita lanjut keadaan benda. Apakah pengaruh pengurangan berat benda oleh gaya Archimedes? Kalian sudah banyak melihat kejadiannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika benda dimasukkan di dalam fluida atau di dalam air, maka akan ada 3 kemungkinan keadaannya, yaitu yang pertama, mengapung. Yang kedua ada melayang, yang ketiga ada tenggelam. Nah, benda mengapung, contohnya itu sebuah benda dikatakan mengapung apabila gaya angkat kertas lebih besar dari gaya berat benda. Hanya sebagian kecil bagian benda yang masuk ke dalam air, massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis benda. Yang kedua yaitu ada benda yang melayang. Benda melayang jika seluruh benda tercelup ke air, tapi tidak menyentuh dasar. Contohnya, kayak benda melayang itu, dia masuk ke dalam air, tapi nggak menyentuh sampai ke dasar airnya. Gitu. Gaya tekanan ke atas sama dengan gaya berat benda. Massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Jadi, kenapa bendanya bisa melayang, itu karena massa jenis bendanya sama dengan massa jenis
fluidanya. Nah, yang ketiga, benda tenggelam. Benda tenggelam karena gaya berat benda lebih besar dari gaya tekanan ke atas. Nah, gaya angkat sudah tidak kuat lagi menahan gaya berat sehingga benda jatuh ke dasar fluida. Jadi, kenapa benda bisa tenggelam? Karena ada gaya berat benda lebih besar daripada gaya fluida. Nah, selanjutnya, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan oleh zat cair dalam keadaan diam. Tekanan hidrostatis yang dialami oleh suatu titik di dalam fluida diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut. Jika besarnya tekanan hidrostatis pada dasar tabung adalah ρ, menurut konsep tekanan, besarnya ρ dapat dihitung dari perbandingan antara gaya berat fluida atau V dan luas permukaan bejana atau A. Jika tekanan hidrostatis dilambangkan dengan ρh, persamaannya dituliskan sebagai berikut. Nah, jadi ρh sama dengan ρ dikali gravitasi dikali H. Jadi teman-teman bisa lihat, ini keterangannya pH sama dengan tekanan hidrostatis, dan ρ sama dengan massa jenis fluida, dan G itu percepatan gravitasi, dan H itu keadaan titik dari permukaan fluida. Nah, jadi ini contohnya. Contohnya itu ada ikan gitu kan di dalam air. Nah, jadi sekian dari hasil presentasi saya. Mungkin ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan nanti. Terima kasih.